Diberkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan shalom. Shalom. Iya, selamat berjumpa kembali. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan yang sudah mengantar kita menikmati hadirat Tuhan. Ya, terima kasih buat Bu Tika, Arek Surabaya. Ya, pada siang hari ini, pagi hari ini orang-orang Surabaya, Bapak Ibu saudara melayani saudara. Oke, tanpa memperpanjang waktu Bapak Ibu saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara untuk pagi hari ini boleh merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ya, Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dan seperti biasa Bapak Ibu saudara kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayatnya yang genap mulai dari ayat 14. Nanti Bapak Ibu saudara boleh menyaut di dalam ayat-ayat yang ganjil dan kita berganti-gantian sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan mulai dari ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. 17. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29.
Ayat 30 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang percaya kita firman Tuhan bersama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendahului khotbah saya pagi hari ini dengan memberikan, mungkin ini sebenarnya bukan tugas saya ya, tapi saya tergerak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan sebuah impresi atau penekanan buat Bapak Ibu Saudara yang ada tergabung di dalam jemaat GAB Kelapa Gading, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa setiap gereja itu unik dan setiap gereja itu mendapatkan pesan Tuhan yang khusus ya, yang harus mereka kelola dan mereka harus sampaikan kepada jemaat-jemaat di mana jemaat-jemaat itu tertanam. Dan khususnya buat GAB Kelapa Gading, Bapak Ibu Saudara harus sangat sadar dan sangat paham ya 100%. Kalau masih belum, saudara silakan ambil kopi sehingga jadi 200% ya. Bahwa tempat atau gereja di mana saudara saat ini ada dan melayani, bahwa gereja GAB Kelapa Gading adalah sebuah gereja yang sedang mengembangkan dan terus mengembangkan dan mengajarkan apa yang disebut sebuah teologi, sebuah pengajaran yang disebut sebagai teologi kingdom atau teologi kerajaan Allah. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak sadar, mungkin ada beberapa orang yang sudah aware kalau Pak Jeffrey dan Bu Sari dan beberapa rekan hamba Tuhan menyampaikan Bapak Ibu Saudara dari mimbar, maka seringkali bahwa ikon dan ungkapan yang dikatakan adalah tentang kingdom, kerajaan. Dan diharapkan sebenarnya bahwa setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan khotbah setiap minggu, maka Bapak Ibu Saudara bisa menangkap saudara bahwa pesan yang ada di tempat ini, bahwa teologi yang sedang dikembangkan di tempat ini adalah teologi kerajaan, teologi kingdom saudara. Nah, tentang kerajaan tentu saja memiliki ada banyak aspek. Salah satu aspek sudah saya sampaikan minggu kemarin Bapak Ibu Saudara. Bahwa core, inti daripada teologi kerajaan sebenarnya adalah sangat sederhana. Bahwa Yesus Kristus adalah Raja di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah pemilik kehidupan kita. Yesus Kristus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. That's the theology of the kingdom. Itu teologi kerajaan saudara. Dan saya rasa hari-hari ini saudara, gereja memang perlu kembali ke dalam teologi kerajaan. Kenapa? Seperti kemarin yang saya sudah sampaikan tentang khotbah saya tentang the tree of life and the tree of knowledge. Saudara, ada banyak sekarang hari-hari ini orang itu pergi, orang itu beribadah, mungkin melayani Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Bukan karena Tuhan, bukan karena pribadi Tuhan saudara, tetapi karena benefits, karena ingin mendapatkan keuntungan dan berkat saudara dari pribadi Tuhan itu. Dan saya katakan kemarin saya sudah tegaskan bahwa tidak salah, karena saya sangat percaya bahwa seseorang yang mengikut Tuhan, saudara pasti mendapatkan keuntungan yang besar. Amin, saudara. Tetapi saudara, kalau kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan saja, buat saya itu adalah sebuah kejahatan yang sangat jahat, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya ingin melanjutkan kembali saudara. Kalau theology of the kingdom, kalau teologi kerajaan itu intinya adalah Allah itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sebut-sebut God-centered life, sebuah kehidupan yang berpusat kepada Allah. God-centered worship, penyembahan yang berpusat kepada Allah. God-centered ministry, pelayanan saudara yang berpusat kepada Allah. Maka saudara, sebagai implikasi bahwa Allah adalah pemilik kehidupan kita, bahwa Allah adalah Raja di dalam kehidupan kita, salah satunya adalah saya percaya bahwa kita harus memiliki satu mindset, cara berpikir, roh, hati, attitude, apapun itu saudara sebut. Yaitu attitude atau mentalitas sebagai bendaharanya Tuhan atau hambanya Tuhan. Nah, saudara lihat tuh di dinding sebelah kanan Bapak Ibu Saudara dan di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara itu ada tulisan-tulisan. Saya nggak tahu apakah sudah pernah dijelaskan tentang tulisan-tulisan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya tulisan-tulisan yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini bukan tulisan mene-mene tekel ufarsin saudara yang ada di kitab Daniel, bukan saudara. Ini bukan malaikat yang nulis di dinding, bukan saudara, tetapi ada orang yang memesannya dan menempelkannya. Kenapa ditempelkan? Karena sebenarnya saudara tulisan-tulisan yang terpampang di kiri dan kanan itu adalah
perwujudan atau kristalisasi nilai-nilai dari kerajaan yang ditangkap oleh gembala di tempat ini dan diwujudkan di 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, saudara, betul ya? Ada 6 nilai-nilai, bahasanya memang bahasa bule, saudara. Kalau saudara tidak ngerti bahasa bule, silakan ambil Google terus kemudian ditranslate, saudara ya. Dan ini sebenarnya, saudara, sebenarnya kalau Bapak Ibu saudara perhatikan, tulisan-tulisan ini sebenarnya adalah akronim dari kata Christ, Kristus, Christ, saudara. C-nya adalah caring, saudara. H-nya ada di sana, yaitu holiness, saudara. R-nya ada di sana, yaitu respect. Ya. I-nya adalah integrity, saudara. S-nya adalah the servant heart, hati seorang hamba. Dan T-nya adalah teamwork. Ya. Jadi kalau saya jadi Tuhan, atau setidaknya saya jadi malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menjadi dosen penguji buat gereja GAB di tempat ini, harusnya saudara, maka setiap jemaat kalau saya tanya, saudara, apa nilai daripada GAB, dan saya bertanya satu persatu tentang tulisan di situ, harusnya Bapak Ibu saudara sudah bisa menjelaskan, saudara, apa yang dimaksud itu. Sehingga ketika saudara bisa memahami 6 itu, saudara, maka sudah diharapkan, berarti saudara itu betul-betul siap, saudara, untuk mewujudkan, mendatangkan kerajaan Allah seperti visi yang ditulis di tembok yang paling belakang sana, saudara. Jadi itu dibuat bukan hanya sekedar tempelan supaya cantik temboknya, enggak, saudara, tetapi supaya bisa dipahami. Nah, pagi hari ini apa yang saya katakan adalah implikasi dari nilai yang ada di tengah, yaitu the servant heart. Kalau Allah itu raja, kalau Yesus itu adalah bos, kalau Yesus itu pemilik dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka sebagai implikasinya, maka kita semua yang ada di tempat ini adalah hamba. Katakan hamba. Hamba, ya saudara. Kita harus merubah mindset pola pikir kita. Walaupun saya percaya sudah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berkata-kata di tempat ini. Pak Doni Tatimu mungkin juga sudah sering khotbahkan di tempat ini. Bahwa yang namanya hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar kita, saudara, yang pakai dasi. Dulu tiap minggu kita pakai dasi, sekarang sudah nggak pakai dasi, saudara. Yang tiap minggu berdiri ganteng dan cantik di tempat ini, kemudian berkhotbah dengan berapi-api, saudara, di tempat ini. Bukan, saudara. Yang disebut hamba Tuhan bukan hanya orang-orang full timer. Yang disebut hamba Tuhan bukan hanya para pendeta, para pastor, para evangelis, enggak. Tapi setiap saudara orang-orang percaya di tempat ini, maka Anda adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, implikasinya dari hamba adalah apa, saudara? Kalau kita adalah hamba, berarti kita bukan pemilik. Kalau kita hamba, berarti kita bukan pemilik. Dan kalau kita bukan pemilik, saudara, maka step logika berikutnya adalah apa? Setiap apa yang kita punya dan setiap apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang saya sebut sebagai the kingdom stewardship, sebagai penata layanan kerajaan, saudara. Dan ayat yang saya pilihkan buat saudara pada pagi hari ini yaitu Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Saya percaya Bapak Ibu saudara pasti pernah dengar khotbah tentang ini, pernah baca tentang ayat ini. Tapi saya tergerak sudah pagi hari ini ingin menandaskan, menegaskan kembali tentang ini kepada kita semua, saudara. Dan kalau Bapak Ibu saudara perhatikan saudara Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30 ketika kita baca saudara. Maka saudara kalau teliti saudara akan menemukan berulang kali ada satu kata yang muncul di Matius 25 yaitu kata ini, kata dipercayakan, saudara. Ini menunjukkan bahwa setiap kita yang masuk di dalam kerajaan Allah, setiap kita yang menghidupi pengajaran tentang kerajaan Allah, kita harus sadar dan sungguh sangat sadar, saudara, bahwa segala sesuatu, kembali lagi saya ulangi, segala sesuatu yang kita punya dan segala sesuatu yang kita kerjakan, saudara, itu bukan milik kita dan bukan untuk kepentingan kita, tapi semuanya adalah milik Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Dan saya rindu saudara, pada pagi hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu saudara. Bukan hanya sekedar kemudian saudara pulang dari tempat ini, kemudian mendengarkan saudara tentang khotbah, tentang penata layanan ini, kemudian saudara merasa saudara depresi, saudara, kemudian saudara merasa tertekan, saudara. Enggak.
Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita harus memberi pertanggungan jawab, bagaimana kita harus saudara melaporkan segala sesuatu yang kita kerjakan kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara dari Matius 25 sampai dengan 14:30 ini, saya memberikan pagi hari ini ada 3 perspektif atau 3 hal saudara tentang kingdom stewardship. 3 hal tentang penata layanan kerajaan dan bagaimana kita menjadi bendahara kerajaan yang baik, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu saudara perhatikan, tadi saya baca ayat 14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga, sebab hal kerajaan Allah sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Hal yang pertama dari Matius 25 ayat 14 dan 15 buat saya adalah sangat sederhana. Saya tidak akan berbicara tentang kita dulu, saya nggak akan berbicara tentang tanggung jawab kita dulu, walaupun kita nanti akan sampai di sana. Tapi saya percaya Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 15 ini memberikan sebuah gambaran tentang siapa Allah itu buat kita. Ini sangat penting, saudara. Karena saya percaya bahwa pemahaman yang salah tentang Allah, saudara, atau pemahaman yang salah tentang Allah yang benar, mungkin Allah yang Anda sembah adalah Allah yang benar, tapi perspektif Anda tentang Allah yang benar itu salah, saudara, itu akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Hal apa yang disingkapkan menurut saya dari Matius 25 ayat 14 dan 15, yang pertama adalah begini, bahwa Allah adalah Bapa yang mempercayai kita. Saya ulang lagi, bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mempercayai kita. Amin. Selama ini mungkin saudara pernah dengar atau berulang kali dengar khotbah begini, kita harus percaya sama Allah. Dan saya katakan sampai hari ini, ya betul, kita harus percaya sama Allah, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam kekristenan menurut saya bukan hanya sekedar kita disuruh percaya kepada Allah, tetapi gospel, Injil memberitahu kita bahwa sebelum kita mempercayai Allah, Allah lebih dulu mempercayai kita. Saudara, itu mungkin yang tidak ada di dalam religion yang lain, di dalam agama yang lain, di dalam filosofi yang lain, saudara. Filosofi dan agama yang lain akan mengajarkan saudara untuk do something for God, tetapi Injil mengatakan Allah telah melakukan sesuatu lebih dulu kepada kita. Amin. Kita seringkali dengarkan khotbah ini, sebelum kita mencintai Allah, Allah telah mencintai kita. Yes, tapi pagi hari ini saya katakan begini, bahkan sebelum Anda percaya kepada Allah, Allah mempercayai Anda. That's awesome buat saya. Ya. Kemarin saya sempat share yang sudah mempercayai dan sudah mempercayai kepada orang yang lebih saudara di bawah saudara, itu adalah sebuah resiko yang sangat besar. Tapi itu yang dilakukan oleh Bapa. Dikatakan Bapa sangat mempercayai setiap kita dan dia mengekspresikan kepercayaan itu dengan memberikan yang saya sebut sebagai modal kehidupan kepada setiap kita. Anugerah modal kehidupan setiap kita. Saudara, percaya yang tidak dibuktikan itu agak susah, saudara. Ya, saudara ya. Sebuah kepercayaan itu akan betul-betul akan terlihat kalau diuji, saudara. Betul ya? Dan buat saya salah satu ujian dari kepercayaan adalah kalau seseorang itu mau menitipkan sesuatu yang berharga kepada kita, berarti orang itu percaya kepada kita. Betul, saudara? Kalau misalnya Bapak Ibu saudara mempercayakan berlian saudara yang jumlahnya 10 karat itu, tidak sekarat saudara, 10 karat itu kepada saya, maka saya katakan, oh you trust me. Dan besarnya kepercayaan saudara, Bapak Ibu saudara kepada saya, ditentukan berapa nilai yang Anda serahkan kepada saya. Kalau misalnya di sebelah kanan ini mempercayakan ada 2 karat, yang di tengah ini misalnya 5 karat, yang di sana sekarat saudara misalnya begitu. Maka saya percaya tingkat kepercayaan yang di tengah ini lebih besar karena dia memberikan value, dia memberikan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang lain, saudara. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita adalah bahwa Allah itu demikian mempercayai kita. Allah demikian entrust
kekayaannya kepada kita dan memberikan modal kehidupan kita. Dan modalnya itu enggak tanggung-tanggung, saudara. Matius 25 mengatakan, saudara, dikatakan ada 3 hamba, betul saudara? Yang terbesar sudah diberikan modal yaitu 5 talenta. Saudara tahu 5 talenta itu berapa? Talenta itu nggak bicara bakat ya saudara. Kalau sehari-hari ini kita ngomong talentamu apa, itu agak itu harus melompat beberapa tahap hermeneutik saudara ya saudara. Talenta itu adalah ukuran berat sebenarnya. Ukuran berat yang dipakai saudara untuk logam mulia saudara. Nah saudara, selama ini kita baca 5 talenta. Tapi saudara tahukah saudara berapa 5 talenta itu? Yang paling kecil saudara hanya dapatkan berapa? 1 talenta. Oke, kita ambil yang paling kecil, yang paling minim, yang Allah berikan kepada kita 1 talenta. Berapa menurut saudara 1 talenta itu? Ya, saudara nggak usah susah-susah, saudara. Saya sudah menghitungkan buat saudara, saudara. Nah, pada zaman dulu, saudara, yang dipakai logam mulia sampai sekarang adalah perak dan emas. Nah, saudara, talenta perak itu, saya membaca, saudara, 1 talenta perak pada zaman itu sama dengan upah seseorang yang bekerja selama 15 tahun. Jadi kalau saudara kerja selama 15 tahun, enggak saudara buat apa-apa, dikumpulin itu 1 talenta perak. Kecil atau besar? Besar, saudara. Sangat besar buat saya. Betul ya? Dan kalau kita mencoba untuk saudara melihat kalau ini bukan perak tapi misalnya emas, saudara, dengan menghitung kurs yang ada pada waktu itu, saudara, maka beratnya adalah sekitar 22,7 sampai 36 22,7 sampai 36,2 kilogram. Saya enggak tahu harga 1 gram emas sekarang berapa, saudara, tapi pada waktu saya buat khotbah ini, saya rasa masih sama, saudara. 1 gram itu misalnya kita andaikan, saudara, itu harganya 900.000 rupiah, saudara. Maka 1 talenta itu sepadan dengan, saya hitung yang paling minim ya, 22,7 dikali 1000 dikali 900.000, maka sudah akan mendapatkan jumlah 19,8 miliar rupiah. Itulah 1 talenta. Kalau hari ini saya bagi modal 19,8, saya bulatkan 20 miliar. Masing-masing saya beri Bapak Ibu saudara pulang dari tempat ini 20 miliar. Cukup enggak untuk usaha? Oh, lebih dari cukup, saudara. Mau jualan apa? Cimol? Bakso, saudara, atau apa, saudara? 20 miliar itu sangat banyak, saudara. Betul, saudara? Bahkan ukuran kita yang hari-hari ini katanya lagi krisis, yang Jakarta yang hari-hari katanya, saudara, mungkin tingkat ekonominya, kebutuhan ekonominya tinggi. 20 miliar buat saya itu besar, saudara. Dan kalau hamba yang satunya tadi mendapatkan 5 talenta, kita tinggal kalikan 5 kali 19,8, maka kira-kira orang itu mendapatkan 99 miliar rupiah. Itu yang paling minim, saudara. So great, gitu. Dan saya mau katakan dari ini bukan masalah uangnya, tapi begini loh Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, di dalam hidup saudara itu Allah sudah menitip harta ini di dalam hidupmu sebesar itu. Demikian besar, saudara. Hanya kadang-kadang apa? Kita enggak sadar, saudara. Saya bukan penganut New Age, saya bukan penganut human centris, saya percaya kepada God Center Life, God Center Theology, saudara. Tapi saya mau katakan begini, kalau saya belajar Alkitab, saya katakan Anda itu hebat, Anda itu luar biasa. Anda itu dahsyat. Bukan karena Anda dahsyat, enggak. Karena Allah yang menciptakan Anda itu dahsyat. Dan Anda itu sudah diberi kepercayaan modal kehidupan itu demikian dahsyat. Loh wajahnya kan gak percaya gitu kan saudara. Lihat ya, wajahnya wajah gak percaya gitu kan saudara. Yang amin cuma Butika aja gitu kan saudara. Ya.
Kadang-kadang kita merasa begini, masa sih Pak saya dahsyat? Itu kan kata WL, itu kan kata pengkhotbah, itu kan kata pendeta. Enggak, sudah firman Tuhan mengatakan kepada kita, hidupmu itu dahsyat. Dan engkau punya segala sesuatu di dalam kehidupan untuk merunning kehidupanmu untuk kemuliaan Tuhan. Anda punya itu. Kadang-kadang saudara kita mengukur segala sesuatu by money ya, uang ya. Kita mengatakan kita miskin itu karena kita nggak punya uang. Tapi menurut saya, definisi saya miskin itu bukan masalah nggak punya uang, saudara. Orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa melihat kekayaan Allah yang ada dalam kehidupannya. Itu orang miskin, saudara. Coba kita lihat, saudara, saya mendata beberapa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara. Apa yang sudah Allah beri dalam hidup kita? Yang the first misalnya, kehidupan itu sendiri, saudara. Anda bisa hidup ini anugerah loh, saudara. Ini kekayaan, saudara. Kesehatan, saudara. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah tergeletak di rumah sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah masih bisa di tempat ini, sudah menikmati, sudah bisa nyanyi buat Tuhan, sudah bisa dengarkan khotbah, sudah bisa lakukan segala sesuatu. Itu adalah modal yang sangat besar, saudara. Amin. Sudah. Terus apa lagi? Saya mengatakan begini, sudah bukan hanya kehidupan, tetapi juga fisik saudara. Gak ada yang berkekurangan di tempat ini, saya melihat semuanya utuh, betul? Kita bersyukur, ada saudara-saudara kita yang gak lengkap, saudara. Satu hamba Tuhan yang namanya Nick Vujicic, saudara gak punya kaki, tapi dia bisa do something daripada kita yang kadang-kadang punya utuh, saudara. Kenapa? Karena kita memandang rendah, saudara. Kepandaian saudara, ya. Pandai itu macam-macam, saudara. Pandai itu enggak hanya cuma matematika saja. Pandai masak, saudara. Enggak semua orang bisa masak dengan enak, saudara. Ya. Tapi kalau Anda bisa masak dengan enak, itu adalah kepandaian, saudara. Saudara bisa main musik. Saudara mungkin juga pandai dalam keilmuan, saudara pandai dalam segala hal. Belum lagi kalau kita bicara tentang keuangan. Saudara mungkin sudah mengatakan, saya miskin, saya enggak punya uang. Tapi saudara masih bisa makan kan? 3 kali sehari kan? Pakai nambah kan, saudara? Saudara, kadang-kadang kita nggak berpikir itu. Belum ditambahkan tentang berkat-berkat spiritual. Maksud saya adalah keselamatan, saudara. Roh Kudus, karunia Roh Kudus, urapan, saudara. Relasi, kesempatan, saudara. Bakat, saudara. Ada banyak hal, saudara. Saudara, Tuhan itu sangat percaya kepada kita. Dia menitipkan ada banyak hal dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya khotbah di sebuah gereja di kota saya, di Kediri, tapi agak pinggir. Saya mengatakan begini, di dalam firman Tuhan, setiap kali, saya katakan mungkin tidak 100%, tapi 90%, setiap kali Allah hendak melakukan mujizat di dalam kehidupan kita, dia selalu mengajukan pertanyaan begini, sudah, apa yang engkau punya? Apa yang engkau punya? Sorry saudara, banyak orang Pentakosta teologi yang mujizatnya udah ketinggalan zaman saudara. Karena buat kita mujizat itu kan gini kan, God do everything, I do nothing. Itu mujizat gitu kan. Mujizat kita artikan begini, Allah yang lakukan semuanya, kita nggak ngapa-ngapain, lalu terjadi hasil, itu mujizat. Buat saya itu bukan mujizat, kok lebih mirip itu males ya? Halo? Setiap kali Allah tidak melakukan mujizat dalam Alkitab, 90%, saya memberikan space 10% untuk Allah lakukan segala sesuatu dan kita nggak lakukan apa-apa. Tapi 90% Allah selalu mengatakan begini, apa yang engkau punya? Musa ketika mau diutus Tuhan, Musa komplain sama Tuhan, Tuhan ngomong gini, apa yang ada di tongkatmu? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Dan Tuhan bekerja lewat tongkat yang sederhana itu. Amin. Ketika seorang janda datang kepada Elisa, dan waktu itu dia bankrupt, sudah suaminya meninggal dan anak-anaknya terancam sudah untuk dijadikan budak. Dia datang, Elisa bertanya, apa yang kau punya dalam rumahmu? Konyol saudara, sebab kalau janda itu bisa ngomong dan dicatat dalam Alkitab, dia akan komplain begini, kalau saya masih punya sesuatu, saya nggak akan kemari Pak. Tapi Elisa ngengkel saudara dalam bahasa Jawanya. Dia katakan, enggak, pasti ada sesuatu dalam rumahmu. Apa yang engkau punya? Yang saya punya cuma 1 botol kecil minyak.
but it is enough. Itu cukup buat Tuhan untuk melakukan mujizat. Betul saudara? Ketika peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Apa yang Yesus tanya kepada murid-muridnya? Apa yang ada padamu? Dan waktu itu murid-murid berkata, not much. Enggak banyak Tuhan, cuma ada 5 roti, 2 ikan. Saya enggak tahu ikannya ikan apa. Ya, ikan bandeng atau ikan teri. Yang paling ngeri kalau ikannya ikan teri, saudara ya. Tapi Yesus katakan itu cukup. Begini saudara, bisa enggak Yesus doa terus langit terbuka terus ada roti-roti jatuh gitu, bisa enggak? Bisa, karena Allah bisa lakukan apa saja, betul? Bisa enggak waktu itu tiba-tiba Tuhan Yesus bersabda lalu ikan-ikan enggak tahu dari mana kemudian berjatuhan, bisa enggak? Bisa, tetapi Yesus katakan begini, apa yang engkau punya? Saudara, hari ini kalau engkau menghadapi masalah dalam kehidupanmu, kalau engkau mengalami sebuah pergumulan dalam hidupmu, dan engkau berkatakan, saya butuh mujizat Pak. Jangan konsep mujizatnya begini, Anda diem aja, cuma doa, terus Allah lakukan segala-galanya. Enggak. Saya percaya Roh Kudus pagi hari ini yang ngomong, apa yang engkau punya? Gak punya apa-apa Pak, masih punya kaki kan? Masih bisa ngomong kan? Masih punya tangan kan? Masih bisa kerja kan? Anda masih bisa lakukan sesuatu. Amin. Sudah jangan katakan, saya enggak punya apa-apa. Itu penghinaan kepada Tuhan menurut saya. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah kehidupan, model kehidupan yang begitu berharga. Maaf, jadi kalau sampai ada orang yang menurut saya kemudian sangat, maaf ya, miskin kemudian nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau menurut saya saudara, ada kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi kemungkinan besar yang saya lihat dalam kehidupan adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang malas. Mereka nggak pernah menggali, saudara. Mereka nggak pernah merenungkan, saudara, apa yang ada di dalam kehidupannya. Ada berapa banyak saudara kalau sudah bicara makanan saudara kita bisa lihat, saya percaya di Jakarta juga banyak, di Jawa juga banyak saudara. Ada banyak orang laris itu kadang-kadang dari jualan makanan yang sederhana betul ya. Di Kediri itu ada saudara, ada orang jualan apa ya kalau nggak salah pecel lele saudara. Cuma pecel lele saudara, tapi itu dicari padahal tempatnya itu di tengah sawah jauh saudara. Tapi orang kok cari juga ya saudara. Sederhana, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita katakan nothing impossible, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, itu bukan hanya sebuah slogan yang kita teriakkan di mimbar. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan begitu banyak modal di dalam kehidupanmu. Apakah engkau sudah menggunakan itu? That's number one. Ya. Nomor 2, prinsip tentang kingdom stewardship. Bukan hanya sekedar Bapa itu memberikan kepada kita modal kehidupan yang demikian besar. Tapi yang kedua, perhatikan pribadi Allah. Bapa juga menghendaki setiap kita mengalami pelipat gandaan. Katakan pelipat gandaan. Dan peningkatan, katakan peningkatan. Di dalam kehidupan kita. Dia nggak cuma kasih modal yang besar, saudara, tapi dia adalah Allah yang menginginkan increasing. Ya, He is a God of increasing. Dia Allah yang suka menumbuhkan, dia Allah yang suka mengincrease dalam kehidupan kita, saudara. Itu terbukti dengan apa, saudara? Dengan cerita tadi, saudara. Betul ya, saudara? Saya mau soroti kata ini. Kemarin saya sekarang agak pelupa, nggak tahu kenapa umur kali, usia kali ya, saudara. Mengakui juga akhirnya gitu ya. Tapi saya sharing dengan seseorang. Saudara perhatikan ayat 21 di dalam Alkitab kita. Dikatakan apa saudara? Pujian Tuhan kepada hamba 5 talenta dan 2 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Apa yang dicari Tuhan dalam hidup kita? Baik dan setia. Enggak cuma baik loh saudara. Tapi apa? Setia. Karena saya percaya salah satu ekspresi orang baik, orang itu setia. Tapi pertanyaannya setia itu apa? Kemarin saya katakan kan iman bicara 3 saudara. Submission, obey, and faithful gitu kan. Penundukan diri, ketaatan, dan kesetiaan. Setia itu apa? Ya kalau bicara tentang keluarga, suami setia sama istri, ya memang arti setia itu cuma itu tok.
ya kan? Nggak cari yang lain, nggak ada will, nggak ada pill, sudah nggak ada yang lain, cuma the only one. Tapi kalau sudah masalah talenta, saudara, kesetiaan, saudara, rumusnya bukan begitu. Setia itu buat saya ketika saya pelajari ini bukan begini, saudara. Setia bukan mengerjakan hal yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Itu bukan setia, saudara. Kita anggap setia kan begitu ya. Maaf nih, karena saya pendeta, saudara ngomongnya ya jemaat, saudara. Hamba Tuhan setia itu bukan begini, saudara. Kalau gembalain 5 orang, sampai Tuhan Yesus datang, 5 orang terus. Kemudian sudah katakan, saya setia. Saya katakan itu bukan setia. Betul, saudara? Karena pujian yang diberikan kepada hamba itu, hai engkau hamba yang baik dan setia, saudara. Perhatikan di situ, saya katakan di sini, kesetiaan bukan hanya berbicara menjaga apa yang telah ada, atau mempertahankan apa yang diberikan, saudara, sehingga ada di dalam kondisi yang sama. Perhatikan, namun kesetiaan berbicara melipat gandakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Contoh, saya ambil pemain musik. Saya percaya pemain musik, semua pemain musik nggak langsung jago ya. Mungkin saudara lagu pertama yang dinyanyikan selalu naik-naik ke puncak gunung. Atau balonku ada 5, saya nggak tahu kalau lagu rohani seperti apa. Saudara, setia itu bukan begini, saudara. Saya sudah bisa nyanyi, misalnya saudara, saya mau iring Yesus, itu gampang ya saudara, chordnya gampang, saya mau iring Yesus. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, nyanyinya bisanya saya mau iring Yesus, nada dasarnya sama, nggak pernah berubah saudara. Kalau mau pakai transpose, saudara. Buat saya ini bukan setia, saudara. Halo? Yang namanya setia itu, saudara bisa nyanyi saya mau iring Yesus, do sama dengan C, do sama dengan D, do sama dengan E, do sama dengan F. Dan saudara bisa nyanyi lagu-lagu yang lain, itu buat saya setia. Halo? Amin. Nih hamba Tuhan nih, saya katakan nih hamba Tuhan nih, saya katakan begini saudara. Saya percaya tiap hamba Tuhan sudah diberi modal yang besar buat Tuhan. Dan Tuhan ingin kita increase loh pelayanan kita. Berapa jiwa yang Anda layani? 10 tahun yang lalu. Berapa yang jumlah jiwa yang Anda layani hari ini? Berapa jumlah jiwa yang akan Anda bawa kepada Tuhan 5 tahun lagi? Masalah khotbah, saudara. Iya, khotbah itu pembelajaran, saudara. Ada banyak orang gini, saya Bu Tika juga bilang, Bu Tika kok bisa ya, kayak gitu. Kayaknya dia waktu lahir keluar dari mulut mamanya, dia langsung bisa overtone gitu ya, nyanyinya pakai overtone. Enggak, kemarin dia sharing-sharing sama kita. Bu Tika ini awalnya nyanyi aja fales, saudara. Maksud saya begini loh saudara, kalau Pak Doni bisa khotbah dahsyat luar biasa, Bu Tika bisa worship luar biasa, itu enggak otomatis. Itu belajar, itu kerja keras saudara. Amin. Kita ini seringkali begini loh, punya teologi yang males banget gitu. Kita pingin Tuhan berkati kita nggak mau lakukan apa-apa. Mimpi itu. Nggak bisa. Setelah kita ngomongin, kita menangkan jiwa, kita menangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Gak usah jauh-jauh lah Indonesia, Jakarta aja. Jakarta penuh kemuliaan Tuhan, gak usah jauh-jauh Jakarta, Kelapa Gading aja. Kelapa Gading penuh kemuliaan Tuhan. Terus apa yang kita sudah lakukan? Betul? Dan saudara jangan ngomong begini, yang penting saya setia Pak. Apa itu setia? Ya ini yang dipercayakan Tuhan. Nih. Nah itu kan kayak hamba yang punya 1 talenta tuh. Secara hitungan ekonomi Tuhan gak rugi loh. Betul ya? Kalau saya kasih Pak Handaya 50 juta, kemudian Pak Handaya kembalikan saya 50 juta, saya rugi gak? Kalau hitungan dari uangnya gak rugi. Tapi kalau hitungan investor, Pak Indra, rugi gak? 50 juta dikembalikan 10 tahun tetap 50 juta, rugi gak? Rugi. Karena 50 juta itu kalau misalnya bisa diputar, harusnya bisa jadi 100 juta. 50 kembali 50, kita berpikir itu enggak rugi. Itu merugikan saudara.
Saudara pikir saudara ketemu sama Tuhan, mati ketemu Tuhan, atau Tuhan Yesus datang, kemudian kita kasih sama, nih Tuhan, kau yang kau beri, nih aku kembalikan. Saudara katakan itu setia, enggak, itu jahat, nanti kita akan bicara itu. Itu jahat loh saudara. Saya hanya mendorong saudara di tempat ini, saudara, jadilah orang Kristen, jadilah hamba Tuhan yang maksimal. Saudara, maksimal itu enggak diukur dari orang lain, saudara. Maksimal itu diukur dari apa yang Anda punya, Anda sudah lipat gandakan enggak? Saya percaya Tuhan enggak pernah akan tuntut saya seperti ini. Karena saya kenalnya Pak Doni, sama-sama pengkhotbah dari Surabaya juga, saudara. Saya percaya ketika saya ketemu Tuhan Yesus tidak katakan, kenapa kau enggak bisa seperti Doni Tatimu, yang setiap hari khotbah? Misalnya begitu kan, saya nggak tiap hari khotbah saudara. Beliau khotbahnya padat merayap saudara, bahkan padat melompat-melompat saudara ya saudara. Saya percaya saudara, Tuhan nggak akan tuntut saya. Saya percaya Pak Doni mungkin dia nggak tuntut. Kenapa kamu nggak bisa seperti Pak Gun misalnya, Gunawan misalnya, yang baca bukunya banyak-banyak misalnya, walaupun dia juga pembaca juga. Saya percaya enggak saudara. Tuhan itu tuntut sudah enggak dengan cara membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi apa yang sudah kita multiplikasi dalam hidup kita. Amin. Makanya enggak usah lihat orang lain. Maksudnya bandingin gitu loh saudara. Saya percaya tiap gereja itu punya kapasitas sendiri-sendiri. Banyak gembala ngomongnya begini, saya ingin gereja saya bertumbuh Pak. Ya. Saya sering kali tanya, pingin berapa jemaat? Pingin piro? Ini bahasa Jawa nih, pingin piro? 1000? Coba, saudara pingin GAB Kelapa Gading punya 1000 jemaat? 1000 jemaat? Coba kalau hari ini tiba-tiba ada 1000 jemaat. Pusing saudara. Betul? Yang pertama aja, yang baptis siapa? 1000 loh saudara. Sini tukang baptisnya siapa? Yohanes Pembaptisnya siapa kalau di GAB? Biasanya ada Yohanes Pembaptisnya itu di GAB. Siapa itu? Pak Gun. Siapa? Oh semua. Oke, ada berapa Yohanes Pembaptis di tempat ini? Saudara. Oke, saya ambil misalnya di sini ada berapa? 10 full timer? 10 pendeta? 10 pendeta. 1000 orang lahir baru dibaptis sama 10 pendeta. Berarti satu pendeta berapa tuh? 100 orang saudara. Itu dari pagi mungkin saudara sampai siang. Itu keluar udah jebeber kayak bubur itu saudara ya. Betul ya. Itu masih bicara tentang baptisannya. Belum bicara pemuritannya, ngajarin saudara. Saudara ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen ingin mendapatkan berkat banyak. Tapi enggak pernah mempersiapkan kapasitas hidupnya saudara untuk menampung berkat itu. Amin. Saya kalau tanya sama jemaat Kediri, di sini semuanya pingin Alphard, siapa pingin Alphard? Semuanya angkat tangan. Dia nggak sadar saudara, kalau orang dapat Alphard tuh yang pertama, saya tanya yang angkat tangan, udah punya garasi? Belum Pak. Berarti kalau engkau kedapat mobil Alphard, engkau harus bikin garasi, uang saudara. Belum lagi bensinnya, belum lagi saudara perawatannya beda dong saudara. Honda Jazz sama mobil Alphard kan pasti beda gitu kan saudara. Maksudnya begini loh saudara, berbarengan dengan berkat yang Tuhan berikan ada responsibility, tanggung jawab yang semakin besar. Kalau Spiderman katakan semakin besar kuasa, semakin besar tanggung jawab. Pagi hari ini saya katakan semakin besar berkat Tuhan dalam hidupmu, semakin besar tanggung jawab dalam hidupmu. Itu sebabnya mungkin kenapa kita nggak pernah dipercaya Tuhan lebih. Karena kita nggak pernah mencoba untuk meningkatkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Halo? Jangan minta berkat, jangan minta peningkatan doang. Jangan minta sesuatu ya. Kenapa sih Tuhan nggak kasih? Kenapa sih Tuhan nggak kasih? Pagi hari saya katakan introspeksi diri. Mungkin, dan saya percaya bukannya mungkin, kesalahan bukan kepada Tuhan, tapi kesalahan Anda pada kita. Kapasitas itu bisa dikembangkan terus, saudara. Saya percaya saya kayak pembicara motivasi ya, tapi saya percaya begini, kita punya unlimited capacity kadang-kadang. Maksudnya unlimited itu bisa ditingkatin. Gitu. Kalau dulu HP Android itu paling besar RAM-nya dari 1 GB,
2 giga ya, kemudian 3 giga itu sudah besar. Sekarang 4 giga terus ditambah gini. Ini bisa di-extended Pak, katanya begitu. Walaupun namanya apa gitu loh saudara. Bisa kadang-kadang 12 giga, bisa ditingkatin. Saudara, modal kehidupan yang kita punya itu juga bisa ditingkatin loh saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena hamba yang punya 10 itu, kemudian karena ada satu yang malas itu, malah kata orang Toraja, ambil itu kasih kepada yang 10. 10 itu kayaknya udah maksimal ya, tapi Tuhan ngomong begini, saya masih bisa beri kamu satu lagi. Amin. Yang menariknya adalah gini, hitung-hitungan Tuhan itu selalu beda sama hitung-hitungan kita. Kalau saya sebagai Tuhan ini, saudara, saya ambil 1 talenta dari hamba ini, saya kasih kepada yang 4 dong. Ya toh, karena lebih sedikit toh. Benar. Nah, kayaknya agak susah kalau masalah ini saudara. Misalnya saudara, ini kita Natal biasanya ada nasi kotak ya saudara, masih nasi kotak nih, biasanya nasi kotak. Kalau misalnya Oris ini punya 10 kotak, ya. Kemudian siapa lagi? Pak J, mana Pak J? Hilang Pak J, Handoko aja. Handoko punya 5 kotak, kemudian saya punya 1 kotak. Saya kasih 1 kotak saya ke Handoko atau ke Oris? Handoko dong, alasannya apa? Lebih sedikit. Itu matematika kita, matematika Tuhan lain saudara. Ya, saudara. Oris 10, Handoko 5. Saya punya 1, saya kasih bukan ke Handoko, saya kasih ke Oris. Saya ngomong it's not fair, it's fair. Kenapa? Kenapa Tuhan kasih yang 1 itu kepada yang 10 bukan yang ke-4? Betul, karena yang 10 sudah terbukti lebih mampu. Kalau saya mau invest sesuatu, nah ini ada tukang invest di sini. Saya invest kepada perusahaan yang gimana nih? Perusahaan yang kecil-kecil atau perusahaan yang udah gede? Perusahaan udah gede saudara. Dan yang kecil maaf kata, jangan komplain. Karena memang hukumnya seperti itu. Artinya adalah apa? Sudah dalam hidup kita tuh kita bisa terus memperbesar kapasitas kita bagi kerajaan Allah. Ya. Jangan ngomong aku iso ngene-ngene tok Pak. Ya bahasa Jawa nih. Saya bisanya gini-gini aja Pak. No. Nggak ada yang gini-gini aja. Kalau ada yang mentalitas gini-gini aja nggak di GAB. Di GUB. Tapi nggak ada GAB saudara. Ya. Saudara. Kita yang ada di tempat ini kita punya mentalitas kerajaan. Amin. Mentalitas kerajaan mengatakan tidak ada yang mustahil buat Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Amin, saudara. Amin. Saudara harus bisa itu. Nah, masalahnya yang ketiga kita akan belajar, enggak semua orang mau dan bisa memperbesar kapasitas. Enggak semua orang ternyata bisa maksimal, saudara. Terbukti dari 3 ini 1 yang sangat menarik buat saya, kembali lagi, kok iya yang punya cuma 1 itu gitu loh saudara. Yang malas. Saudara. Dan perhatikan tadi ayatnya di ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang apa saudara? Jahat dan malas. Malas itu jahat. Ucapkan bersama-sama saya, malas itu jahat. 2, 3. Malas itu, nah, saya tidak suruh saudara ngomong sama kiri kanan saudara ya. Malas itu jahat saudara. Ada banyak orang ngomong gitu, malas enggak jahat Pak, malas enggak dosa Pak. Kalau malas mencuri itu yang dosa Pak. Enggak, Alkitab katakan malas itu jahat loh. Dan kebalikan malas berarti adalah apa? Tidak mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, itu namanya jahat sudah, itu namanya malas sudah. Dan apa yang membuat hamba ini bisa seperti ini? Menurut saya kuncinya 1. Persepsi dia, cara pikir dia, cara pandang dia tentang Tuhan dan tentang kehidupan, itu yang membuat dia gak bisa maksimal. Semuanya all about mindset, all about thinking. Semuanya itu ada di sini saudara.
Maka pertempuran, peperangan rohani terdahsyat itu bukan di lantai 3, bukan di sorga tingkat 3, neraka tingkat 9, bukan saudara. Peperangan rohani yang terdahsyat itu menurut saya ada 2. 1 di pikiran kita, 2 di dompet kita. Itu peperangan rohani terdahsyat. Saudara. Nih, di sini nih. Ya, ini nih di sini. Pastor Bill Johnson pernah mengatakan begini, beda sorga dan neraka itu terletak di antara dua mata saudara dan 2 telinga saya. Anda itu di sini nih. Ada banyak orang udah percaya kepada Tuhan, penuh Roh Kudus, bisa bahasa roh, saudara. Tapi kadang-kadang kehidupannya nggak pernah berubah. Kenapa? Bukan masalah dia nggak penuh Roh Kudus atau setengah penuh Roh Kudus atau Roh Kudusnya yang masuk Roh Kudus KW2. Enggak, saudara. Masalahnya adalah apa? Dia tidak pernah memperbarui cara berpikirnya dia. Amin. Dan saudara yang memang jadi tanggung jawab kita ketika kita percaya Yesus, pikirannya nggak langsung berubah kan? Ada yang di sini percaya Yesus langsung berubah pikiran? Gila saudara kan? Enggak kan saudara? Roh kita mungkin oke, dikasih sesuatu yang baru, hati dikasih yang baru kata firman Tuhan ya. Tapi pikiran harus kita yang terus mengelola, mengubah mindset saudara. Teologi kerajaan Allah itu bicara mindset saudara. Alkitabnya nggak berubah, kita nggak bikin Alkitab baru. Alkitab versi kelapa gading, GAB, enggak ada saudara. Alkitabnya tetap sama, mindsetnya yang beda. Nah mindset apa itu? Kalau di dalam banyak sebenarnya, tapi Matius 25 menurut saya ada 2 persepsi, 2 mindset, 2 cara berpikir yang menghalangi seseorang enggak maksimal dalam Tuhan. Yang pertama adalah begini saudara, mindset bahwa dunia ini tidak adil. Life is not fair, ya perasaan tidak adil. Maksudnya apa? Ya. Saya jelaskan nih, perasaan tidak adil yang digambarkan di ayat 24, ya, yang dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, perhatikan nih, menuai di tempat tidak menabur, memungut dari tempat di mana tidak menanam. Seringkali kita punya mindset begini, life is not fair. Dunia itu enggak adil. Kita yang udah bekerja maksimal enggak dihargai. Sementara orang yang enggak kerja itu yang dihargai. Jadi kesimpulannya lebih baik enggak usah kerja hebat-hebat, enggak usah kerja maksimal, kerja seadanya saja. Halo? Betul? Kalau saudara mengerjakan sesuatu buat manusia ya memang itu. Nih, khotbah nih, udah persiapan nih. Teriak-teriak sampai urat-urat keluar semua nih. Keluar enggak ada satupun ngomong makasih Pak, enggak ada. Yang ada juga nih, khotbahnya kelamaan, enggak ada ilustrasinya. Saudara, yang ada kritik saudara. Saudara, secara manusia kita gimana? Udahlah. Besok lain kali khotbah baca ayat aja, doa selesai gitu kan saudara. Itu kan kita, betul. Anda kerja di perusahaan begitu, Anda kerja yang the best saudara. Bos enggak pernah puji saudara. Bos puji orang lain yang saudara tahu dia cheater saudara. Saudara kemudian berpikir apa? Udahlah. Kita ambil kemudian prinsip mediocrity kan, biasa-biasa aja. Udahlah, jadi orang itu biasa-biasa aja. Jadi Kristen itu yang biasa-biasa aja. Ibadah yang biasa-biasa aja. Ya, pelayanan yang biasa-biasa aja. Tapi minta diberkati berkat yang enakmu. Kita ada di mediocrity loh saudara. Banyak kita itu enggak keluarkan all out the best dari diri kita. Untuk Tuhan, untuk sesama. Betul? Kenapa? Persepsi, cara pikir. Dan terutama buat saya adalah salah satu, kalau kita selalu mengerjakan untuk dilihat manusia sih. Kalau dilihat manusia pasti kecewa. Saudara. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan dan kita tahu dan firman Tuhan selalu melihat. Dan Tuhan selalu memberi reward saudara dalam kehidupan kita. Kita gak pernah biasa-biasa. Saudara. Betul saudara? Perasaan, cara berpikir yang biasa-biasa. Saudara, orang yang biasa-biasa menurut saya tidak akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang kedua bukannya perasaan tidak adil, tapi perasaan apa? Perasaan takut saudara. Tadi di 24 dikatakan, Tuhan, ayat 25, karena itu aku takut. The Message menerjemahkan, I was afraid, I might disappoint you. Aku ini takut.
Aku nanti mengecewakan engkau. Mungkin yang 1 talenta tuh pikir begini, kalau saya kerjakan iya kalau bisa berhasil, kalau enggak. Sudah punya cuma 1, terus hilang, ngutang lagi. Terus tuannya datang, mana? Enggak ada Tuhan, yang ada cuma utang. Nanti Tuhan kecewa sama aku. Oh, terlalu takut sehingga ambil yang paling aman. Yang paling aman apa? Disembunyiin. Sehingga kalau enggak kasih laba, setidaknya enggak ngasih utang gitu loh. Saudara. Itu cara pikir takut. Dan orang yang takut, saudara, tidak pernah maksimal dalam hidupnya. Amin. Anda takut apa? Anda ada di zona nyaman apa? Saudara, kalau Tuhan ingin memperbesar teritori kita, mengenlarge teritori kita, Dia pasti akan bawa kita kepada tantangan-tantangan yang baru. Saya tahu, saudara, ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian, saudara, maka 10 mata-mata yang lain mengatakan, I'm afraid. Ya, itu berkat Tuhan ada di situ. Berkat Tuhan benar seperti dijanjikan Tuhan. Tapi ada raksasa yang besar. Saya mau beritahu begini, berkat terbesar ada di bawah raksasa-raksasa yang Anda harus taklukkan. Saat Anda bisa menaklukkan ketakutan Anda terbesar, disitulah berkat Allah terbesar yang Allah simpan dalam buat hidupmu. Anda takut apa? Justru di tempat itu loh, berkat Tuhan itu ada. Katanya nyanyi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Ya, nyanyinya kan gitu ya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Mari katakan, yeay. Ayo Bu, pimpin pujian. Enggak, yang itu aja, yang itu aja. Mana itu Allah kita besarnya? Kok enggak ada? Ayo mulai jualan nasi pecel. Enggak, nanti rugi gimana dong? Kita harus sering menghidupi nyanyian kita ya. Daripada sekadar menyanyikan. Afraid. I was afraid. I might disappoint you. Kehidupan itu terlalu beresiko untuk dicoba dan dijalani. Jadi mari kita ambil jalan aman saja. Itu cara berpikir mediocrity. Tapi ada satu pepatah mengatakan begini. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba dan berhasil. Agak susah nih, saya ulangi lagi. Ada pepatah mengatakan nih, lebih baik mencoba dan gagal daripada enggak mencoba dan berhasil. Berhasil apa? Berhasil enggak ngapa-ngapain, saudara. Saudara, cara berpikir hamba ini kan gini, nanti kalau saya lakukan, ada resiko, hilang duitnya. Tapi kan ada kesempatan berhasil kan? Kenapa enggak ngambil sisi berhasilnya, kok selalu ngambil sisi ruginya? Nih, buat jemaat kalau suruh doain orang sakit, jangan Pak. Sebab kalau saya doain orang sakit pasti mati Pak. Gitu kan? Banyak kita doain orang sakit kan selalu begini. Iya Pak kalau sembuh, kalau enggak sembuh. Lah selalu yang dilihat itu selalu yang enggak sembuhnya. Saya katakan, lah kalau sembuh. Pak Doni ada kesaksian tuh, bagus tuh. Enggak tahu udah pernah ceritain, kalau belum suruh dia kesaksian tuh. Doain orang, kemarin saya ngajar sekolah doa, ditanya, kapan sih doa kita ini dinyatakan finish gitu Pak? Ya kalau doain orang sakit finish ya kalau udah mati sudah. Itu finish, kalau belum ya berarti harus terus gitu loh. Betul ya? Kita itu selalu dihinggapi dengan ketakutan. Itu yang disebut sebagai mental kemiskinan. Itu yang disebut sebagai roh yatim piatu. Yang menghasilkan kehidupan yang minimalis, kehidupan yang mediocrity. Dan gaya hidup yang sedemikian itu, Alkitab katakan adalah gaya hidup yang mengerikan dan gaya hidup yang jahat. Saya pikir saudara tidak melakukan apa-apa itu baik-baik aja. Ada banyak orang punya hidup ini. Yang penting saya kan enggak ngelukai orang Pak. Yang penting saya kan enggak curi miliknya orang Pak. Yang penting saya kan enggak merugikan orang Pak. Terus orang itu pikir gini, oh saya baik-baik aja. Enggak saudara. Anda enggak curi tapi Anda enggak memberi. Itu jahat loh di mata Tuhan. Tidak melakukan apa-apa ada sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri Anda modal besar untuk do something, untuk lakukan sesuatu yang besar
buat Tuhan dan buat sesama. The Message mengatakan ini, dia menerjemahkan ayat 25 tadi dengan begini. The Master was furious. Fast and furious ya, tapi furious saja. Furious itu apa? Pak Jeff apa furious ya? Furious itu marah saudara. Ya, menyala gitu. Terus mengatakan ini, that's a terrible way to live. Itu cara hidup yang terrible, sudah yang ngeri. Dan dia mengatakan, it's criminal to live cautiously like that. Ada sebuah kriminalitas untuk hidup terlalu berhati-hati seperti itu. Jadi kalau Anda terlalu berhati-hati itu menurut firman Allah itu kriminal loh saudara. Bisa kena pasal loh saudara. Mari kita kembangkan itu saudara. Betul? Kita ada di tempat ini bukannya sekedar survive. Saya percaya Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengurapi kita. Bukan hanya sekedar survive. Tapi Tuhan ingin supaya kita bisa merevive orang. Amin saudara. Kita hidup bukan hanya segini-gini aja. Udah gini-gini aja Pak, bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Saudara. Bertahan saudara, bertahan. Ya puji Tuhan Pak, enggak apa-apa imannya sudah kecil nih Pak. Kita pertahankan iman yang kecil ini supaya enggak padam. Saudara. No. Itu bukan mentalitas kerajaan Allah. Mentalitas kerajaan Allah percaya bahwa Allah Bapa Raja yang kita sembah adalah baik. Dia memberi kepada kita modal yang limpah. Dia ingin sudah meningkatkan kehidupan dalam kehidupan kita. Sekarang ini apa yang ada dalam kehidupanmu? Apa yang engkau percaya Tuhan mau tingkatkan dalam kehidupanmu? Pelayananmu kah? Pekerjaanmu kah? Finansialmu kah? Kesehatanmu kah? Kerohanianmu kah? Atau apapun dalam kehidupan ini. Percaya bahwa Allah ingin hidup kita meningkat dan terus meningkat dan terus meningkat. Amin saudara. Kita katakan from glory, berikan tepuk tangan buat Tuhan. From glory to glory. Ever increasing glory. Kemuliaan yang semakin besar dan semakin besar. Amin saudara. Jangan saudara mati dengan hidup sebagai mediocrity. Saya tutup dengan satu pepatah, ada seorang mengatakan begini. Tempat harta karun terbesar yang ada dalam dunia, kemungkinan ada di kuburan-kuburan orang Kristen. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen mati, saudara, membawa modal itu, masih menjadi potensial, tapi belum mengembangkan modal itu menjadi sesuatu yang bekerja buat kemuliaan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Amin, saudara? Amin, saudara? Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Siap untuk melaksanakan misi kerajaan Allah? Amin. Mari yang siap saya jemput kita bangkit berdiri. Kasih salam kiri kanan. Katakan mari kita siap bermisi dalam kerajaan Allah. Haleluya. Mic-nya masih. Mari kita berdoa. Haleluya.